Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah dalam menyongsong memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, ada baiknya kita merendahkan diri, kita bersama berdoa. Kami datang padamu Tuhan dengan segala keberadaan mengucap syukur. Jika kami mengingat kembali bahwa sesungguhnya Indonesia boleh merdeka karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami boleh belajar memahami kehendak Allah, dan kami boleh belajar untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara. Dan kami mohon Roh Allah, Roh Kudus, membukakan rahasia kebenaran Allah untuk membimbing dan memimpin kami dalam satu kehidupan yang lebih bermakna. Dengar doa kami, berfirmanlah pada kami, sebab kami siap. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Amin. Mendasari perenungan kita pada kesempatan ini, kita akan melihat di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11, firman Tuhan katakan demikian. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan sabda Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Suasana 17-an sudah mulai terasa sejak awal Agustus dengan adanya bendera merah putih yang berkibar di setiap rumah maupun di instansi pemerintah. Dan jika tidak dalam situasi pandemi, tentu kita akan merayakan dengan sangat-sangat meriah karena bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-75. Saudara, kita patut bersyukur untuk 75 tahun kemerdekaan. Namun bukan berarti tidak ada lagi yang perlu untuk diperjuangkan. Karena sesungguhnya masih begitu banyak hal yang memprihatinkan
yang terjadi di negeri tercinta kita ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai anak bangsa yang beriman kepada Yesus Kristus? Yang pertama, berdoa bagi bangsa. Seperti bacaan kita tadi di dalam Nehemia pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan 11. Dikisahkan begitu jelas bahwa Nehemia begitu mendengar situasi keadaan Yerusalem, lalu dia mengambil kesempatan untuk segera berdoa di hadapan Tuhan. Saudara harus jujur bahwa seringkali kita berdoa hanya untuk kepentingan dan kebutuhan diri sendiri. Jika berdoa syafaat bagi orang lain, gereja, bangsa, ataupun pelayanan Injil hanya pada waktu ibadah bersama, dan itu pun karena kita diajak bersama untuk berdoa. Bahkan sekalipun diajak, tidak semua jemaat terlibat untuk sungguh-sungguh berdoa syafaat. Belajar dari kisah Nehemia, saudara. Nehemia meskipun sudah berhasil di negeri orang lain, yaitu di negeri Babel, dia tidak pernah melupakan bangsanya. Ketika dia mendengar bahwa bangsanya sedang terpuruk, negerinya sedang di dalam kondisi prihatin, ia pun segera mengambil waktu untuk berdoa dan juga berpuasa untuk bangsanya. Firman Tuhan katakan dalam Nehemia 1 ayat 4 dengan jelas bahwa duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, itu menunjukkan bahwa Nehemia merendahkan diri sedemikian rupa, sungguh-sungguh berseru kepada Allah yang dia imani. Dengan kerendahan hati ia bersimpuh kepada Tuhan, memohon pengampunan dan belas kasihannya. Berilah telingamu ya Tuhan, bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudara, di sini kita lihat Nehemia pertama-tama bukan memohonkan berkat kepada Tuhan, melainkan memohonkan kepada Tuhan pengampunan atas bangsanya. Sebab pengampunan adalah awal pemulihan. Kita pun patut mendoakan bangsa kita juga, agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa yang telah dibuat oleh bangsa kita, oleh para pemimpin-pemimpin kita, para penguasa dan seluruh masyarakat manapun dan dimanapun. Agar bangsa kita sungguh beroleh pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang berkenan melindungi dan menjaga keberadaan bangsa dan negara kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara, boleh tetap berdaulat. Indonesia juga merdeka dari segala bentuk penjajahan manapun. Di sini kita lihat Nehemia mengambil tekad untuk berdoa. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita ambil tekad untuk berdoa sungguh-sungguh bagi bangsa dan negara kita, supaya tetap jaya, tetap ada di dalam kondisi yang kondusif. Saudara, apa yang kedua, apa yang bisa kita perbuat bagi bangsa dan negara kita? Yaitu berkarya bagi bangsa. Nehemia 2 ayat 11 hingga ayat 12, bahkan pasal 3 sampai dengan pasal 4 memberikan masukan pada kita bagaimana Nehemia berbuat dan berkarya bagi bangsa dan negeri. Saudara-saudara, Nehemia adalah juru minuman raja. Tugasnya adalah menyiapkan minuman untuk raja dan mencicipi minuman itu.
supaya raja tidak diracuni orang. Jelas bahwa ia adalah orang yang dipercaya oleh raja. Dan kedudukannya itu tinggi dan enak. Hidupnya benar-benar ada di zona nyaman. Saudara, pasca Nehemia mengetahui keadaan bangsa dan negerinya yang porak-poranda, bahkan keadaan bait Allah di Yerusalem yang sungguh memprihatinkan, membuat diri Nehemia tidak bisa lagi diam, tidak bisa tetap berada dalam zona nyaman. Nehemia bukan hanya berdoa saja, tetapi hati dan pikirannya tertuju bagi bangsa dan bagi negerinya. Ketika itu Nehemia terus berdoa minta petunjuk Tuhan dan mencari cara agar dapat hadir dan berkarya nyata bagi bangsa dan negerinya. Sekali lagi, demi bangsa dan negerinya, Nehemia harus meninggalkan kehidupannya yang zona nyaman, zona enak itu. Ia rela berkorban dan rela menyediakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Dalam Nehemia 2 ayat 11 mengatakan dengan jelas bahwa maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun yang rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa Nehemia sudah meninggalkan zona nyamannya. Nehemia berangkat dari istana Raja Artasasta menuju ke Yerusalem, tempat asalnya, negerinya, bangsanya. Nah, di situ saudara-saudara, selama 3 hari setelah Nehemia tinggal di Yerusalem, ia istirahat karena setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Firman Tuhan mengatakan diam-diam Nehemia survei lokasi. Dia melihat bagaimana situasi dan keadaannya. Dan selanjutnya Nehemia membuat pemetaan. Bahkan juga Nehemia berusaha untuk membangun mental orang-orang yang bisa didekati, yang bisa diajak bicara. Bahkan juga orang-orang yang siap untuk membangun kembali Yerusalem. Orang-orang itu diajak bersama untuk bersatu membangun kembali pintu-pintu gerbang yang ada sudah rusak, bahkan tembok-tembok yang sudah hancur, porak-poranda. Saudara-saudara, seseorang pernah mengatakan demikian, adalah merupakan simpati yang tidak berharga. Kalau kita hanya berdoa, padahal kita masih mampu untuk menolong sesama kita yang lain. Simpati yang sejati adalah akan menggerakkan tangan maupun perasaan dan bibir setiap kita. Maksudnya apa? Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai warga negara yang baik, semestinya kita tidak cukup hanya berdoa saja. Kita juga harus bisa menjadi berkat dengan berkarya nyata bagi bangsa kita. Untuk melengkapi motivasi kita semua, marilah dengan mengingat sejarah bahwa 75 tahun yang lalu, para pendahulu kita dari berbagai suku, bahasa, dan agama telah bersatu berjuang melawan penjajah. Dan akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaan. Saudara-saudara, pasca kemerdekaan pun sebenarnya kita semua wajib mengisi kemerdekaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Namun sayangnya, ada beberapa pihak menjadi pecundang, merongrong kekayaan negara kita demi menggemukkan kepentingan diri atau kelompoknya, sehingga menghambat Indonesia dalam menghadapi persaingan dunia, menghambat Indonesia menjadi maju. Bersyukur Indonesia terus berbenah diri, berusaha untuk menuju Indonesia maju. Di dalam perjuangannya, Indonesia dan berbagai negara manapun kini telah diterpa oleh virus corona pandemik. Karena itu,
Presiden Joko Widodo pernah menyerukan agar setiap elemen bangsa perlu bahu-membahu untuk mengatasi perekonomian Indonesia dengan lebih bijak dan arif. Karena itu pada kuartal yang ketiga, sekali lagi Presiden mengatakan pada kuartal yang ketiga ini perlu dicamkan dan diperhatikan bahwa bangsa Indonesia sudah harus bisa mengalami peningkatan perekonomian yang lebih signifikan. Jika kita memang tidak ingin masuk ke dalam kondisi krisis atau resesi ekonomi. Mengingat di berbagai negara besar manapun sudah menyatakan diri sebagai negara resmi resesi ekonomi minus 40 sampai ada yang 50%. Saudara melihat kondisi yang seperti ini, hal ini tidak bisa main-main. Bangsa kita semua adalah bangsa Indonesia, harus berjuang bersama. Ada pepatah yang pernah ditulis oleh William Battle. Saya sangat tertarik dan tergelitik dengan statementnya. Jejak kaki di pasir tidak dibuat sambil duduk. Untuk itulah, bangun dan buat jejak indah di hidupmu. Berubah sekarang atau dipaksa berubah setelah keadaan sudah menyedihkan. Statement William Battle ini menggelitik, mengajak kita untuk sadar, betul, dan mau berjuang. Karena kita tahu bahwa untuk menjadikan yang terbaik, kita tidak bisa hanya duduk-duduk saja atau bertopang dagu, melainkan kita harus bangkit berkarya, melakukan sesuatu. Karena itu marilah kita bersama-sama berjuang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, yang membangun, mau berkorban waktu, mau berkorban tenaga, pikiran, bahkan uang kita. Di masa pandemi ini, saudara-saudara, kita patut acung 2 jempol buat pengorbanan para tenaga medis atau nakes. Orang-orang yang ada di garda depan. Mereka telah berkorban sedemikian rupa, baik tenaga, waktu, pikiran, bahkan nyawanya. Hanya saja saudara-saudara, tidak semua orang menghargai pengorbanan mereka. Termasuk sejumlah orang yang dengan sengaja tidak mematuhi protokol kesehatan. Orang-orang yang semacam ini, saudara-saudara, sungguh memprihatinkan. Jadi jelas, orang seperti mereka ini bukanlah menjadi berkat bagi bangsa. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara kita? Berkaryalah, atau menjadi berkat bagi bangsa juga bisa dalam arti ikut mendukung atau mensukseskan program-program pemerintah dengan taat membayar pajak, ikut berkarya dalam banyak hal dengan mengembangkan potensi kerja kita, dengan mengembangkan UMKM atau UKM demi mengharumkan nama bangsa. Saudara, jangan pikir usaha atau UKM itu tidak ada gunanya. Sangat berarti. Itu akan membuat perputaran roda perekonomian bukan hanya keluarga, tapi juga akan membawa perputaran roda perekonomian secara nasional jika itu betul-betul diperhatikan dan dilakukan bersama. Dan sebagai orang percaya, kita harus bisa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita sebagai gereja yang berdampak juga bisa dilihat dan dirasakan secara nyata menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon Roh Allah, Roh Kudus menyempurnakannya dan menolong kami untuk diberikan inspirasi karya-karya apa yang bisa kami perbuat dan kerjakan
untuk kami sumbangkan sebagai bagian bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau pimpin setiap kami agar kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, tetapi dengan hikmat-Mu, dengan pertolongan-Mu, dan bahkan kemampuan Tuhan, kami boleh bangkit dari keterpurukan, dan kami boleh membawa keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia, oleh karena kami mau berusaha bersama Tuhan, dan kami juga mau menghadirkan yang terbaik menjadi berkat bagi negara kami, bagi bangsa kami. Dengar doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan menyerahkan doa kami.